Selamat pagi semuanya untuk kelas 11 AKL 1, 2, dan 3. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi kita yang pertama kemarin kita sudah membuat data awal perusahaan, akun, neraca saldo awal, customer dan supplier, daftar saldo piutang, kemudian daftar saldo hutang. Dan kalian sudah membuat atau memeriksa kebenaran data perusahaan ya. Oke, saya akan buka dulu untuk MyApp-nya. Data saya yang kemarin. Oke, saya open aja. Saya akan buka praktikum ya. Salon cantik ya. Oke. Kemarin Anda sudah membuat data company editor ya. Jangan lupa tanggalnya 1 sampai 12 bulan 12 ya. Oke, 31 sampai 2018. Oke, sudah seperti ini berarti sudah benar. Oke, finish ya, no saja. Ini sudah memeriksa data kebenaran ya kemarin ya. Kita akan lanjutkan lagi untuk menganalisis transaksi. Oke, transaksi kita ada transaksi 1 sampai transaksi 19 apa ya? 20 ya. 19 dan 20 ini adalah bukti memorial atau ACP-nya. Bukti 1 sampai 18 itu transaksi 1 sampai 18 itu tentang transaksi-transaksi dalam periode tersebut ya. Kita coba analisis. Nah, sebelum analisis transaksi, kita lihat dulu ketentuan umumnya dari perusahaan ini. Oke ya. Terutama yang berhubungan dengan pengeluaran kas dan juga penerimaan kas ya. Pengeluaran kas di atas 1 juta, lihat ya, di atas 1 juta itu pasti akan dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas ini ya. Berarti dia menggunakan kas in bank ya. Oke, itu untuk di atas 1 juta. Kemudian pengeluaran kas yang kurang dari 1 juta dia menggunakan voucher kas kecil ya, kas kecil ya. Oke. Kemudian penerimaan kas, setiap penerimaan kas store ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama. Oke. Dana perusahaan disimpan dalam rekening giro. Ini ya, Bank Permata. Jadi yang Anda ingat di pengeluaran kas itu, jika dia lebih dari 1 juta, lihat ini ya, contoh yang bukti transaksi ini. Bukti pengeluaran kas ya. 7.500.000, maka di sini dia akan dibayar menggunakan cek. Ini lihat, menggunakan cek. Tanggal ceknya 6 bulan 12 2018 ya. Pembayaran gaji bulan November, berarti pembayaran beban ya, transaksi pembayaran beban seperti KD kemarin ya. KD-nya itu kan ada beberapa macam yang kemarin yang sudah kita pelajari. Saya lihat dulu untuk KD-nya ya, silabus untuk komputer akuntansi. Ini ya, di pertemuan praktikum yang pertama kemarin sudah ya, kita mulai menganalisis transaksi ya. Melakukan entry saldo piutang, bukan yang yang pertama menganalisis transaksi
pembelian bahan perlengkapan, pembayaran utang ya, pembayaran utang kemarin sudah ada. Silahkan Anda buka YouTube yang kemarin ya punya saya, cara memasukkannya. Kemudian yang kedua itu KD 35. 36 nih ya, KD 36 itu transaksi penjualan jasa ya, berarti pendapatan ya, penjualan jasa dan pelunasan piutang kemarin ya sudah ada. Kemudian yang 37 menganalisis penerimaan uang dan juga pembayaran beban. Nah ini ya, pembayaran beban berarti masuk di sini. Silahkan Anda lihat bagaimana cara memasukkan pembayaran beban, atau Anda bisa lihat di sini yang kemarin sudah saya upload di Classroom ya. Saya harap Anda sudah menyalin semua. Kemarin kan saya suruh Anda salin untuk ditempel di buku ya, atau di tulis di buku juga boleh, silahkan. Yang penting ini semua ada, jadi nanti masih dipakai untuk perusahaan jasa ya, dagang juga masih. Oke, ini semua sudah masih ada, jadi kita bisa lihat di sini. Kita analisis dulu yang pertama ya. Transaksi ini berarti bukti kas keluar ya, bukti pengeluaran kas seperti biasa ya. Dia menggunakan cek. Pembayaran gaji karyawan berarti pembayaran beban. Oke, kita lihat di sini. Bukti kas keluar, lunasan hutang. Yang pay bill ini hanya untuk pelunasan hutang dagang ya, berarti untuk bayar hutang. Oke. Terus speed money, pengeluaran kas selain pembayaran hutang, berarti kita masuk ke sini ya. Kas kita bisa menggunakan petty cash, cash on hand, atau cash in bank, berarti menggunakan banking speed money ya, banking speed money. Oke, kita pilih di sini dulu, berarti menggunakan cash in bank. Oke, nomor CQ nya silahkan diisi, nomor CQ yang mana ini, BKK ini silakan, apakah bisa saya copy karena ini PDF ya. Oh bisa ya. Tanggalnya silakan diisi, tanggalnya 01 bulan 12 2018. Oke, amountnya berapa? 7.500.000, 7.500.000 kita isi itu 23. Oke, di sini silakan untuk memonya untuk apa sih ini, mana tadi ya, ini memonya pembayaran beban gaji. Oke, berarti di sini langsung kita isi. Nah, berarti di sini silakan isi beban gaji, wages and salaries expense ya. Oke, 7.500.000. Oke, NT not tidak kena pajak. Oke, sudah masuk. Kita lihat Ctrl R ya. Kita lihat cash in bank. Oke ya, kasnya dia dikredit, bebannya bertambah. Oke, benar ya. Kita tinggal record dan seterusnya ya. Jadi yang bukti kas keluar ini semuanya seperti itu, sama dengan voucher kas kecil ini. Sekarang yang bukti transaksi yang kedua ya, pembuatan brosur. Berarti beban iklan ya, beban iklan. Berarti kita cari, kita masukkan lagi banking speed money. Apa speed money? Lihat, mencatat transaksi pengeluaran kas selain pembayaran hutang. Di situ bisa berisikan petty cash. Petty cash itu berarti kas kecil ya, cash on hand atau cash in bank ya. Kita pakai yang mana terserah, sesuai dengan soalnya. Kalau di sini kan tadi kita menggunakan cek ya, karena di sini tadi sudah ditulis kalau pengeluaran kas di atas 1 juta dia menggunakan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Kalau di bawah 1 juta dia menggunakan kas kecil ya. Berarti kita lihat saja di sini ya. Ini lebih dari 1 juta dia menggunakan kas in bank berarti ya. Voucher kas kecil berarti menggunakan voucher kas kecil ya, sama kayak tadi. Berarti di sini kita pilih petty cash. Ini petty cash ya.
Oke, di sini kita masukkan bukti transaksinya ya, voucher 12/1 kita copy saja, kita masukkan ke sini. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 2 Desember. Oke, 2 Desember 2018. Amountnya berapa? 750 ya, 750.000. Oke, kemudian di sini memonya kita isikan ya, pembuatan brosur, buatan iklan ya. Oke, kita lihat di sini beban iklan itu mana? Beban iklan advertising expense, beban iklan use. Oke, sebelumnya kita lihat jurnalnya dulu ya. Petty cashnya 750, kredit, beban iklannya bertambah. Oke, kalau sudah kita lihat out of balance. Di sini jangan kasih pajak ya, not ya. Oke, sudah, kita record saja. Oke, sudah 2. Jadi yang pengeluaran kas dan voucher kas kecil seperti itu. Ini pengeluaran kas, voucher kas kecil ya. Nah, voucher kas kecil, kemudian pengeluaran kas, voucher kas kecil, bukti pengeluaran kas sama ya, bukti pengeluaran kas terus ya. Kalian Anda masukkan dulu bukti pengeluaran kas dan voucher kas kecil ya. Untuk hari ini silahkan Anda masukkan semua dulu transaksi yang berhubungan dengan bukti pengeluaran kas dan voucher kas kecil ya. Cara masukkannya seperti itu tadi. Oke, saya coba yang lain lagi ya, bukti penerimaan kas ya. Bukan berarti ya, bukti kas keluar dulu ya, pengeluaran kas dulu ya. Nah, ini voucher kas kecil lagi, voucher kas kecil di transaksi keempat ya. Oke, saya masukkan lagi sama ya, pakai petty cash. Oke, 12/2, tanggal berapa itu? Tanggal 4 Desember. Oke, tanggal 4 Desember 2018. Untuk apa? Pembayaran rekening listrik dan telepon ya. Nah, bisa ditulis di sini rekening, bisa pembayaran rekening listrik dan telepon, boleh seperti itu. Amountnya tadi berapa? 700.000 ya, 700.000 untuk 23. Oke, 700.000. Berarti di sini adalah beban listrik dan telepon, wax, elektrik, tap dan telepon dan seterusnya. Water, elektrik ya, listriknya ya, telepon dia menggunakan ini use. Nah, kita lihat dulu jurnalnya, Ctrl R ya. Nah, petty cash berarti petty cash berkurang, dia di kredit, kemudian bebannya bertambah 700.000 kalau sudah di record. Oke, kita cari lagi bukti pengeluaran kas. Nah, ini 3.500.000 bukti pengeluaran kas BKK. Oke, kita coba sama kayak tadi ya, jadi banking, speed, money. Kalau dia pengeluaran kas lebih dari 1 juta, kita menggunakan cash in bank ya. Oke, ingat, kalau di bawah 1 juta pakai petty cash. Tanggal berapa itu? Ini tanggal 6 ya, tanggal 6 Desember. Oke, kita coba tanggal 6. Aduh, tanggal 6 ya. Amountnya berapa? Amountnya kita lihat di situ 3.500.000, 3.500.000 tuh 23. Oke. Nah, untuk apa itu? Pelunasan faktur. Oh, bukan, berarti ini ya, ini bukan di banking, karena ini pelunasan faktur tanggal 23 November 3 juta PT Paragon, diterima dari PT Paragon. Bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur tanggal 23 November, bukti tapi pengeluaran kas ya, berarti pembayaran piutang. Berarti ini kita membayar piutang ke PT Paragon. Kita coba lihat piutang kita ke siapa.
kita lihat ya, piutang. Kita punya hutang ya kawan-kawan. Nah, kita punya hutang 3.500.000 tertanggal 23 bulan 11 ya. Oke, kita lihat sini tadi. Bukti kas keluar tadi mana ya? Paragon tertanggal 23 November. Oh, bener berarti ya. Fakturnya C 15234. Kita lihat sini. C5. Nah, benar ya. Dan ini juga sama tanggalnya. Ini juga sama, uangnya juga sama. Berarti pengeluaran kas untuk bayar hutang. Nah, kita lihat di sini. Bukti pengeluaran kas pelunasan. Nah, untuk mencatat transaksi pelunasan hutang dagang, berarti kita punya hutang, berarti purchase pay bill. Berarti kita harus masukkan ke purchase dan ke pay bill. Berarti bukan di sini ya, bukan di oke, eraser dulu. Berarti bukan di speed money ya, berarti di purchase. Kemudian kita pilih pay bill ya. Kita pilih suppliernya PT Paragon. Oke. CQ-nya kita tuliskan ceknya ya. Bukti transaksinya BKK. Oke, tanggalnya adalah 6 Desember 06 bulan 12 2018. Jangan sampai salah ya. Oke. Amonnya berapa? 3.500.000. Tuh 3.500.000 ya. Oke. Di sini amount sama, enter aja. Berarti out of balance-nya adalah 0. 3.500.000 payment. Wah, untuk bayar hutang ini ya. Kita isi di sini 3.500.000. Kita enter saja, berarti total paid-nya amount of balance, out of balance-nya dia harus 0. Kita lihat dulu jurnalnya, Ctrl R ya. Berarti kas di banknya, kas in banknya berkurang dan akun hutangnya juga berkurang. Kalau hutang bertambah kan di kredit, kalau hutang berkurang di debit ya. Oke, seperti itu udah benar, berarti kita record. Oke, cancel. Kita lihat lagi voucher kas kecil. Berarti kalau voucher kas kecil pasti dia menggunakan namanya banking speed money ya. Kalau voucher kas kecil kita cari di sini petty cash. Oke, kita copy aja di sini 3 ya, di situ tanggal 9 Desember. Oke, monnya berapa? 250.000. Oke, di sini digunakan untuk apa? Pembelian perlengkapan. Oke, pembelian perlengkapan. Oke, di sini berarti beban perlengkapan. Kalau beban perlengkapan itu berarti apa ya? Office supplies expense ya. Office supplies, beban perlengkapan ya. Office supplies expense ya. Supplies kan perlengkapan ya. Beban perlengkapan toko ini maksudnya. Di perlengkapan. Use cash. Oke, sebelum kita record kita. Oke, berarti dia bertambah bebannya, kemudian uang kita berkurang 250.000. Benar 250 ya. Oke, kalau sudah kita record. Dan seterusnya ya. Silakan Anda analisis sendiri sampai ke bawah ya. Kalau dia pelunasan faktur seperti ini, berarti dia harus di purchase pay bill ya. Lihat di sini ya. BKK itu hanya ada 2. Ini lihat. Jadi untuk pelunasan piutang dan juga selain untuk bayar hutang ya, seperti itu. Selain untuk bayar hutang dan juga untuk bayar pelunasan hutang. Kalau pelunasan hutang dia di purchase pay bill, dan kalau dia selain untuk bayar hutang, lihat selain bayar hutang itu dia masuk ke petty cash atau cash in bank gitu ya. Kalau cash in bank tadi di atas 1 juta, kalau petty cash itu di bawah 1 juta. Oke, seperti itu. Silahkan ini pelunasan faktur, berarti pelunasan hutang ya. Kita punya hutang pada PT Martina. Kemudian ini tidak usah dulu ya, tunggu bukti penerimaan kas tidak usah, nota kontan tidak usah, bukti penerimaan kas tidak usah, voucher kas kecil. Nah,
voucher kas kecil juga sama kayak tadi. Oke, bukti penerimaan kas juga tidak usah dulu. Voucher kas kecil ini faktur bisa dulu. Pengeluaran kas, oke, silahkan. Ini untuk apa pengeluaran kasnya? Lihat pembayaran angsuran bulanan, jangka panjang loan bank permata ya, berarti beban ini beban hutang ya, silahkan beban angsuran. Bukti, nah baru masuk ke bukti memorial. Silahkan Anda buat BKK nya ya. Oke, BKK nya ada 4, ini ada 4 ya, sudah kelihatan. Kemudian voucher kas kecilnya ada 5. Jadi ada 9 transaksi yang Anda analisis sampai hari ini ya. Oke, gitu aja. Jadi kalau Anda lihat transaksi jurnalnya di sini, Anda bisa lihat dari bulan 1/12/2018 sampai dengan 31. Nah, dia sudah kelihatan ya. 31 bulan 12 2018. Oke, enter ya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Nah, nanti saya cek jadi sini tinggal BKK. Kalau Anda sudah selesai nanti tolong ditampilkan ini ya. Nah, BKK untuk dia berbentuk voucher, kas kecil, kas in bank maupun petty cash ya. Di sini ada kelihatan. Jadi nanti petty cash-nya ada 5, kemudian BKK-nya ada 4. Oke. Itu saja. Dan jika sudah selesai seperti ini, jangan lupa di backup. Oke, continue ya. Jadi silahkan Anda backup, ditempatkan di folder yang sama, kemudian save ya. Oke, sampai dia selesai. Kalau Anda sering hilang, ada yang ngomong WA dengan saya, ada yang sering hilang datanya, mungkin backupnya ini tidak sesuai di foldernya. Jadi foldernya itu jangan sampai salah ya. Jadi kalau kalian punya folder seperti ini, saya simpan di AKL1 kalau nggak salah. Saya simpan di mana ya? Bukan di D, itu saya simpan di praktikum. Nah, kontrak akuntansi, nah di sini. Jadi saya backup terus di sini ya, tidak akan hilang dia, karena di yang saya buka nanti karena salam cantik ini. Lihat di sini 13 bulan 10 terakhir saya buka. Nah, di sini 13 bulan 10 ya. Oke, gitu saja. Jadi kalau sudah di backup silahkan di close with no report aja. Oke, jadi seperti itu. Nah, tugas Anda silahkan Anda melakukan bukti pengeluaran kas dan voucher kas kecil ya, sampai minggu ini. Jadi tugas minggu kemarin ini lanjut ya, jadi lanjut terus. Tugas minggu kemarin itu data perusahaan sampai ke data kebenaran perusahaan. Yang ini silakan Anda transaksinya sampai pengeluaran kas. Oke, jadi nanti minggu depan kita langsung masuk ke bukti penerimaan kas dan juga faktur ya. Apa yang disebut faktur itu nanti seperti apa nanti minggu depan ya. Jadi silakan yang minggu ini sampai minggu depan sekitar tanggal 19 dan 20 ini. Nah, ini nanti bulan ini sudah selesai saya harap ya. Nanti November kita sudah langsung masuk ke perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang lebih rumit, jadi kita harus kasih waktu atau porsi yang panjang seperti itu ya. Oke, gitu aja. Silakan Anda pelajari di rumah. Anda analisis bukti pengeluaran kas dan bukti memorial ya. Bukti voucher kas kecil ya, sama-sama pengeluaran tetapi dia berbeda ketika kita memasukkan. Kalau di atas 1 juta dia menggunakan cash in bank, tapi kalau di bawah 1 juta dia menggunakan petty cash atau voucher kas kecil. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Silahkan Anda pelajari, kalau tidak bisa ya kalian buka-buka lagi, dan jangan lupa ini tetap disimpan ya. Saya harap kemarin Anda sudah mencatat semuanya untuk cara memasukkan bukti transaksi ini. Oke, gitu saja.
Selamat mencoba, selamat praktek di rumah, dan tetap belajar di rumah ya. Jangan kemana-mana, apalagi jangan ikut demo ya, tidak boleh ya. Anda tetap di rumah. Nanti kalau Anda ikut demo ketangkep polisi, nah nanti Anda yang punya urusan sendiri dengan polisian, orang tua dan juga sekolah tentunya ya. Jadi tetap jaga kesehatan di rumah, tidak usah kemana-mana, tetap belajar praktikum ya, dan selamat mencoba. Oke, gitu saja. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.